Halo guys, perkenalkan nama aku Dian. Dan aku Adrian. Jadi kita hari ini bakal ngapain ya, Yan? Gimana ya enaknya kita sekarang? Gimana kalau kita ngelakuin school tour nih, Dian? Bener banget, mengingat situasi pandemi saat ini, jadi masa pengenalan lingkungan sekolah masih kita laksanakan secara online atau daring. Nah, untuk itu kehadiran kita berdua di sini adalah untuk memandu kalian mengelilingi SMA Negeri 1 Singaraja secara virtual. Ya, bener banget nih. Tapi sebelum kita keliling-keliling, gimana kalau kita lihat dulu nih cuplikan berikut ini? Tunggu apa lagi? Langsung saja. Check it out. Nah, gimana teman-teman cuplikan video tentang wilayah Semansa tadi? Udah ada gambaran dong ya tentang gimana wilayah SMA Negeri 1 Singaraja? Kayaknya pastinya udah dong, Dian. Soalnya kan tadi kita cuplikannya emang bener-bener udah semua kali dari SMA Negeri 1 Singaraja. Nah, kemudian kita lanjut yang di sebelah kiri kita ini ada base campnya Bapak Satpam SMA Negeri 1 Singaraja. Kemudian ada di mana lagi nih, Dian? Nah, kita sekarang juga ada di area lapangan hijau SMA Negeri 1 Singaraja nih. Lapangan hijau ini biasanya digunakan untuk agenda-agenda harian, misalnya upacara di hari Senin, krida di hari Jumat, dan juga digunakan untuk berolahraga. Oke, benar sekali Dian ya. Jadi teman-teman di rumah pastinya udah dengar dong tadi ya bahwa hampir semua aktivitas dan juga kegiatan siswa-siswi SMA Negeri 1 Singaraja dilakukan di lapangan hijau ini. Nah, kemudian bisa dilihat tuh teman-teman di sebelah kiri kita di sana ada yang namanya gazebo. Nah, gazebo ini dimanfaatkan untuk tempat parkir untuk siswa dan juga guru SMA Negeri 1 Singaraja. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja yuk ke gedung baru. Oke, let's go. Nah, teman-teman semua yang ada di rumah, sekarang kita lagi ada di gedung baru SMA Negeri 1 Singaraja. Untuk calon siswa baru SMA Negeri 1 Singaraja, perlu kalian ketahui bahwa gedung baru kali ini terdapat 2 lantai. Yang pertama di lantai pertama, kemudian di lantai atas juga ada beberapa ruangan yang nanti akan kita review sama-sama. Di bagian atas gedung baru, terdapat sekretariat DPS, OSIS, dan Kamtib. Terdapat juga 2 ruang kelas yang sekarang digunakan sebagai ruang komputer untuk ujian berbasis komputer atau CBT. Di sampingnya, terdapat sekretariat Dewan Ambalan Penegak Soekarno Fatmawati. Dan ada ruang agama juga loh. Ruang agama ini biasanya digunakan oleh siswa yang beragama Islam untuk sholat dan belajar saat PBM agama berlangsung. Di sini juga ada sekretariat marching band Semansa, yaitu Badrika Ganeswara, yang digunakan saat ekstra berlangsung. Gedung baru ini juga dilengkapi 2 toilet, di mana 1 toilet untuk perempuan dan 1 lagi untuk laki-laki. Di gedung baru ini juga terdapat trofi dan piala yang dipampang hasil kejuaraan siswa-siswi SMA Negeri 1 Singaraja. Kemudian kita lanjut ke sana dulu kali Dan ya. Nah, jadi itu adalah ruang perpustakaan nih Kak Adriana. Nah, untuk di lantai yang pertama ini terdapat yang namanya ruang perpustakaan. Siapa sih yang nggak tahu apa itu ruang perpustakaan kan? Kalau bukan untuk meminjam buku, kemudian membaca buku, untuk mengerjakan tugas. Ya, benar banget. Teman-teman juga bisa mengerjakan tugas di ruang perpustakaan. Karena di perpustakaan disediakan tempat yang nyaman, kemudian difasilitasi dengan wifi yang sangat cepat juga ya Dan ya. Benar banget. Nah, kemudian untuk di SMA Negeri 1 Singaraja juga terdapat 2 jenis perpustakaan, yaitu ada perpustakaan yang pada umumnya terdapat buku-buku di dalam rak. Kemudian juga terdapat yang namanya perpustakaan maya atau digital. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin searching di internet ataupun di Google terkait materi ataupun informasi terkait, teman-teman bisa memanfaatkan fasilitas dari perpustakaan digital yang ada. Nah teman-teman, perpustakaan SMA Negeri 1 Singaraja ini juga punya nama loh. Jadi nama perpustakaan kita adalah Graha Widya Mandala. Oke, kita sepertinya lanjut ke ruangan berikutnya ya. Yuk. Nah jadi teman-teman, kita sekarang ada di depan ruang ICT nih. ICT sendiri merupakan singkatan dari Information and Communication Technology. Udah pada tahu belum apa fungsi ruang ICT? Nah, fungsinya apa ya kira-kira Kak Dian? Jadi fungsi ruang ICT adalah untuk mengelola administrasi Semansa dan segala yang berhubungan dengan informasi dan informasi teknologi. Ya, teknologi informasi ya maksudnya. Ya. Nah, kemudian kita lanjut ke sebelah sana aja Kak Dian ya. Jadi tempatnya itu di bawah tangga
Di bawah tangga itu terdapat beberapa peralatan yang digunakan untuk menunjang proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Singaraja. Benar banget, Kak Nah, Adrian. kemudian di paling pojok sana itu terdapat kamar mandi laki-laki dan juga perempuan nih, Kak Dian. Nah, dan yang paling menariknya lagi nih ya, dari tadi kita jalan keliling di lantai 1 ini terdapat penampakan trofi dan juga piala dari SMA Negeri 1 Singaraja. Benar banget, tentunya ini merupakan hasil dari prestasi siswa-siswi Semansa itu sendiri. Dan emang sengaja dipajang dan ditempatkan dengan lemari khusus ya yang ada di sekeliling lantai 1 ini. Bener banget. Sedangkan untuk pintu yang di ujung sana itu merupakan penghubung antara gedung baru ini dan parkiran belakang sekolah, Adrian. Sekarang kita kayaknya mau kemana lagi nih, Dian ya? Kalau mau tahu, yuk ikutin kita. Loh, tempat apa nih, Adrian? Kok kayaknya masih dalam proses pembangunan ya? Nah, tempat ini emang masih dalam tahap konstruksi, Dian. Tapi tenang aja, tempat ini sudah dirancang sebagai lapangan basket kita yang baru. Namun karena masih dalam tahap konstruksi, jadi masih belum terlihat seperti lapangan basket pada umumnya. Dan tempat kita yang di bawah ini, ya itu tadi merupakan lapangan basket kita yang lama. Jadi itu dirancang sebagai tempat parkir untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Singaraja. So, teman-teman yang ada di rumah, jangan khawatir bahwa lapangan basket di Semansa itu cukup luas, aman, dan tentunya terjauh dari terik matahari. Nggak kayak lapangan terbuka di bawah tentunya. Ngomong-ngomong, di bawah ada lagi ngapain tuh ya? Kayaknya lagi pijat hidroponik deh. Yuk kita samperin. Nah, ini nih Adrian yang kita lihat dari atas tadi. Halo kakak. Jadi teman-teman, kakak kita yang di belakang ini sedang memanen kangkung hasil dari hidroponik. Nah, hidroponik kangkung sendiri merupakan program kerja dari pengurus OSIS SMA Negeri 1 Singaraja. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu hidroponik, hidroponik merupakan sistem tanam tumbuhan menggunakan air tanpa menggunakan tanah. Namun hasilnya tidak kalah jauh dari sistem tanam konvensional biasanya nih Kak Adrian. Jadi, kalau udah musim panen seperti sekarang, siswa-siswi SMA Negeri 1 Singaraja dan guru-guru biasanya bisa beli kangkung di sini loh. Jadi bisa datang langsung ke stengnya ini ya kalau udah Iya. panen ya. Wah, keren juga ya teman-teman ya. Jadi secara tidak langsung kita juga berarti untuk Berwirausaha. Nah, kalau gitu kita lanjut ke sana aja yuk. Yuk. Nah, Dian, sekarang kita lagi ada di tempat yang pastinya teman-teman di rumah pastinya udah pada tahu nih tempat apa. Dari ciri-cirinya kayaknya merupakan tempat yang paling ramai dikunjungi oleh siswa-siswa. Bener banget, apalagi pas jam istirahat kan. Iya, bener banget. Nah, sekarang kita lagi ada di Kantin SMA Negeri 1 Singaraja. Nah, teman-teman, saat jam istirahat, teman-teman bisa nih membeli makanan dan juga minuman di kantin ini. Dan teman-teman juga perlu ketahui bahwa di SMA Negeri 1 Singaraja terdapat 4 lapak kantin di sebelah kiri, mohon maaf, dan juga terdapat stand poci dan juga stand kentang goreng di sebelah kanan. Kentang goreng dan poci biasanya sih favorit anak Semansa ya. Favorit anak Semansa. Kalau Dian biasanya andalannya di mana nih belanja? Kalau aku sih biasanya beli poci sih. Oh, kalau aku sih biasanya kalau pagi-pagi nih ya, andalan aku sih kantin Bu Juan di sana. Tapi kalau misalnya di panas-panas terik nih gitu, aku biasanya sih beli poci di sini. Tapi sayang banget ya Kak Adrian, karena situasi sekarang yang masih pandemi, kantin belum bisa dibuka seperti biasanya Kak Adrian. Ya nih benar banget, tapi nggak apa-apa ya. Jadi kita semua harapannya bisa jaga protokol kesehatan sama-sama ya, terutama biar Semansa dan juga di seluruh dunia bisa produktivitas kembali dan juga bisa kita ketemu lagi di SMA Negeri 1 Singaraja Singaraja. tentunya. Selanjutnya di belakang kita nih Dian, lihat nih. Kayaknya ada 2 kelas nih, kita langsung ke sana aja kali ya. Yuk. Nah teman-teman, kalau di samping kantin tadi juga terdapat 4 ruang kelas nih teman-teman. 2 ruang kelas di lantai atas dan juga 2 ruang kelas di lantai bawah. Ruang kelas ini biasanya digunakan oleh siswa kelas 10 kalau pembelajaran tatap muka telah dilaksanakan. Semoga pembelajaran tatap muka cepat terrealisasi ya teman-teman. Nah sekarang kita lagi ada di mana nih Dian? Sekarang kita lagi ada di TRRC. Yuk masuk. Nah teman-teman, sekarang kita udah ada di dalam ruangan TRRC nih. Teman-teman di rumah tahu nggak apa singkatan dari TRRC? Nah, TRRC itu merupakan singkatan dari Teacher Research and Reference Center. Kita ke atas aja yuk, Dian, yuk. Nah, TRRC ini emang sekilas kelihatan kayak ruang tamu ya, tapi dilihat dari fungsinya itu sama kayak lapangan hijau Dian. Jadi memiliki banyak fungsi loh sebenarnya dia.
Bener banget Kak Adrian, jadi TRRC ini biasanya difungsikan untuk rapat guru, rapat organisasi, dan juga sosialisasi. Seperti yang bisa kita lihat, TRRC dilengkapi dengan panggung untuk pementasan dan juga ada gamelan Bali loh. Oke, jadi selain TRRC juga di atas, di ruangan bagian atas juga terdapat laboratorium nih teman-teman. Jadi penasaran kan laboratorium apa aja yang ada di Semansa? Yuk kita simak. Laboratorium pertama yang akan kita kunjungi adalah laboratorium kimia. Di lab ini tentunya berisi berbagai peralatan yang mendukung pembelajaran kimia siswa SMA Negeri 1 Singaraja, seperti berbagai larutan atau cairan kimia, tabung reaksi, timbangan, dan berbagai peralatan lainnya. Tentunya sebelum memasuki lab ini, kita semua harus mematuhi peraturan lab kimia agar kita semua selamat dan terhindar dari berbahaya dalam menggunakan peralatan yang tersedia. Selain lab kimia, juga terdapat lab fisika loh teman-teman. Sama seperti lab kimia, lab ini berfungsi untuk mendukung proses pembelajaran fisika di SMA Negeri 1 Singaraja. Sebelum memasuki lab ini, kita harus tetap mematuhi aturan yang ada ya. Yang membedakan lab ini dengan lab kimia tentunya adalah jenis peralatan yang ada di dalamnya. Jadi sekarang kita lagi ada di depan ruang KS1 Semansa Singaraja. Yuk kita masuk. Ruang KSPAN ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan KSPAN di SMA Negeri 1 Singaraja. Adik-adik tentu saja sudah tahu dong apa itu KSPAN. Bagi yang belum tahu nih, KSPAN itu singkatan dari Kelompok Siswa Peduli AIDS dan Narkoba. For your information, KSPAN Semansa punya nama loh. Nama KSPAN Semansa adalah Graha Jenu Abirama. Sedangkan di atas ruangan ini ada lab biologi yang mirip dengan lab sebelumnya, hanya saja digunakan untuk mendukung pembelajaran biologi tentunya. Oh iya, di samping ruang KSPAN ini juga terdapat ruang kelas loh yang dulunya merupakan ruang UKS. Halo teman-teman, masih bersama aku Dian. Dan aku Adrian. Nah, jadi gimana nih, masih semangat nggak untuk menyimak kultur kali ini? Tentunya masih dong Dian, karena masih banyak lagi nih tempat-tempat yang belum kita review. Salah satunya di sebelah kanan kita di sini ada yang namanya Studio Mini RRI Pro 2 Singaraja. Nah, selanjutnya kita akan mereview tempat yang paling ikonik nih Kak Adrian di SMA Negeri 1 Singaraja. Di mana tuh tempatnya? Itu Gedung Induk, tepatnya di Koridor 1. Nah, di Koridor 1 ini banyak banget ada ruangan-ruangan penting. Salah satunya adalah ruang guru dan ruangan yang luas ini Kak Adrian. Ruang ini bernama Aula 1. Aula 1 ini biasanya digunakan untuk kegiatan belajar mengajar di luar kelas. Selain itu, digunakan juga sebagai tempat sosialisasi dan tempat istirahat pada jam istirahat bagi para siswa. Oke, jadi di sini tempatnya sama kayak TRRC sebelumnya ya teman-teman. Mirip. Oke, lanjut saja kita ke ruang sebelah sana yuk. Jadi di sebelah sana itu tepatnya setelah pintu masuk nanti ada yang namanya kamar mandi guru teman-teman. Jadi sebenarnya di Semansa itu kamar mandi gurunya ada tempat khususnya ya teman-teman. Jadi jangan sampai salah masuk ya. Nah, kemudian di sebelah kanan kita ini ada yang namanya ruang dapur, dan kemudian tangga yang menuju ke atas ini merupakan tangga menuju ke koridor 2 dan juga koridor 3. Nah, masih penasaran kan sama ruangan-ruangan yang ada di koridor 1? Untuk itu, yuk ikutin kita. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut lagi mereview ruangan di koridor 1 bagian lainnya nih, Dian. Ada apa aja nih yang pertama? Bener banget, di sebelah kiri kita itu ada ruang kelas. Oke, kemudian di sebelah kanan kita di sini ada ruang BK, dan tentunya teman-teman di rumah pastinya udah pada tahu dong fungsi dari ruang BK. Jadi kalau misalnya teman-teman ada konseling ataupun ada masalah yang ingin disampaikan, bisa saja langsung ke ruang BK masuk ke sini. Benar banget. Selanjutnya di sebelah ruang kelas tadi itu ada ruang wakil kesiswaan. Oke, kemudian di depannya lagi di sebelah sini itu ada ruang kepala sekolah. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin bertemu dengan ibu kepala sekolah kita tercinta, teman-teman bisa langsung saja datang ke ruangnya di sini. Nah, selanjutnya itu ada ruang front office. Oke, jadi front office ini merupakan ruang yang paling depan yang ada di koridor 1. Kira-kira fungsi dari front office itu apa ya, Dian ya? Jadi bagi teman-teman semua yang mau tanya-tanya informasi bisa langsung ke front office ya. Oke, jadi kayaknya sih adik-adik dan teman-teman udah pada penasaran nih isi dari koridor 2 dan juga koridor 3. Gimana kalau kita langsung saja ke atas ya? Let's go. Nah, jadi kita sekarang sudah ada di koridor 2. Di koridor 2 ini ada kelas yang saling berhadapan. Nah, teman-teman, selain kelas juga di koridor 2 ini juga terdapat fasilitas, salah satunya yaitu ada pojok baca. Bisa teman-temannya di sini
Jadi pojok baca ini sebenarnya fungsinya jika teman-teman nih merasa bosan misalnya waktu jam istirahat, teman-teman bisa banget nih di sana sambil membaca buku. Oke Dian, kita sekarang lagi ada di mana nih ya? Nah, sekarang kita ada di koridor paling atas dari Gedung Induk SMA Negeri 1 Singaraja, yaitu di koridor 3 nih Adrian. Apa bedanya nih sama koridor yang di bawah? Nah, di koridor 3 ini kurang lebih sama ya seperti koridor 2, yaitu ada kelas yang saling berhadapan. Nah, Selain bedanya mungkin yang di bawah koridor 2 itu merupakan kelas 12, sedangkan yang koridor 3 ini merupakan kelas 11. Nah, kemudian selanjutnya kita kesana aja lagi yuk. Nah, sekarang kita udah ada di depan secret salah satu ekstra di SMA Negeri 1 Singaraja, yaitu ekstra Sispala. Nah teman-teman, untuk ekstra Sispala di SMA Negeri 1 Singaraja juga ada namanya loh, yaitu Sispala Mandala Baktitama. Nah, bagi kalian yang suka ekstra pencinta alam, kalian bisa banget gabung di ekstra Sispala ini. Oke, sepertinya kita lanjut dulu aja kali ya. Oke, nah teman-teman, sekarang kita lagi di areal Padmesana nih. Teman-teman di rumah pastinya udah pada tahu dong ini digunakan untuk apa. Jadi Padmesana ini merupakan tempat yang dimana digunakan untuk agenda persembahyangan untuk umat Hindu. Nah teman-teman, tidak terasa sekarang kita sudah ada di bagian akhir dari skulptur kita hari ini. Nah Dian, kira-kira spot terakhir kita ada apa aja nih? Spot terakhir kita ada 3 kelas nih Kak Adrian, di mana 1 kelas di bawah dan 2 kelas lainnya di atas. Oh iya, berarti selanjutnya kita ke sebelah sana aja kali ya? Oke, jadi di sebelah sana teman-teman, tepatnya di sebelah kiri setelah kelasnya tadi, itu merupakan gedung UKS kita. Jadi ini merupakan gedung ruangan UKS yang baru ya Kak Adrian. Gedung UKS yang baru. Nah Adrian, sekarang kita ada di depan ruang tata usaha atau ruang TU. Nah ruang TU ini berfungsi untuk menyimpan berkas-berkas dan segala urusan tentang ketata-usahaan. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke sana dulu kali ya. Ke gedung Serbaguna. Gedung Serbaguna ini merupakan gedung yang baru dibangun loh teman-teman. Tempatnya lumayan luas dan dapat digunakan untuk tempat diskusi siswa maupun pementasan di lantai atasnya. Perlu teman-teman ketahui bahwa dahulu sebelum dibangunnya tempat ini, digunakan sebagai lahan parkir untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Singaraja. Nah adik-adik semua, gimana skulptur hari ini? Seru nggak? Pastinya seru dong Dian ya. Semoga teman-teman dan juga adik-adik calon siswa baru SMA Negeri 1 Singaraja dapat mengetahui nih tempat-tempat yang ada di sekolahnya. Benar banget, dan buat teman-teman di rumah jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan untuk menekan penyebaran virus corona di Indonesia dan kita bisa kembali bertemu di sekolah tatap muka. Ya benar sekali Dian. Mewakili segenap panitia yang bertugas, kami memohon maaf apabila ada kesalahan dan tindakan yang kurang berkenan. Untuk itu, saya Adrian dan saya Dian pamit undur diri dan sampai jumpa.